Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 2 Sukamukti, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu, saya hanya melihat hasil nilai evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau belum, karena bagi saya yang terpenting materi selesai saya berikan. Sebelumnya, saya juga beranggapan keberhasilan pembelajaran siswa saya adalah pencapaian nilai KKM, sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM setelah melakukan evaluasi. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, saya juga harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya juga harus menghargai setiap karakter murid saya dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Akhir kata, semoga tergerak, lekas tergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.